warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herul, saya dari Ketua Kelompok Cool Squad. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan database. Materi yang pertama yaitu pengertian pengolahan database, fungsi dan manfaat pengolahan database, metode pengolahan data, tahapan pengolahan data, dan yang terakhir itu adalah 4 keluaran yang umumnya dihasilkan setelah mengolah data. Materi pertama yaitu pengertian pengolahan database. Pengolahan database adalah suatu proses pengubahan data mentah menjadi informasi yang bermanfaat. Sedangkan pengertian database adalah pangkalan data atau basis data. Adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data, dan juga batasan-batasan pada data yang akan disimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Prasetyo dari kelompok Cool Squad. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat pengolahan database. Yang pertama, penyortiran. Kamu bisa memilah data agar lebih terorganisir. Jadi, data yang kamu olah sudah tersimpan sesuai dengan jenis atau kategori datanya. Oke. Yang kedua ada validasi. Anda dapat memastikan bahwa data yang diolah memang betul-betul valid dan kredibel, sehingga informasi didapat akan lebih akurat. Oke. Yang ketiga, peringkasan. Oke, yang ketiga, peringkasan. Kamu bisa menghapus data yang sekiranya kurang relevan dengan riset yang kamu lakukan sehingga data menjadi lebih teratur dan tidak berantakan. Yang keempat, analisis. Analisis ini adalah fungsi terpenting dalam proses pengolahan data karena disinilah kamu menggali informasi dari kumpulan data yang kamu miliki. Oke, yang kelima, visual. Visual agar data yang kamu olah mudah dipahami. Kamu dapat melakukan visualisasi data baik bentuk laporan, grafik, dan sejenisnya. Oke. Lanjut ke manfaat. Oke. Meningkatkan daya saing. Jika Anda mampu memanfaatkan data dengan baik, maka akan tahu cara terbaik untuk mengungguli para komputer. Oke. Yang kedua, menambah produktivitas. Dengan mengolah data, Anda dapat memperoleh informasi secara cepat dan akurat. Hal ini dapat berdampak positif pada kinerja dan produktivitas bisnismu. Oke. Yang ketiga, itu ada kemudahan dalam mengakses informasi. Oke. Kapanpun Anda membutuhkan informasi terkait wawancara bisnis, Anda dapat menemukan wawasan bisnis. Anda dapat menemukannya dengan mudah di database. Oke. Yang keempat, ada dokumentasi informasi. Oke. Penjelasannya, setiap proses pengolahan data pasti diakhiri dengan pembuatan laporan sehingga Anda dapat menjadi referensi saat melakukan pengambilan keputusan. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekian dari saya, Rahmat Prasetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksanul Bibi.
Hari ini saya akan menjelaskan tentang metode pengolahan database. Metode pengolahan database terdiri dari 3 metode, yaitu metode manual, metode mekanis, dan metode elektronik. Metode manual adalah metode pengolahan data yang paling tradisional, jadi kamu tidak menggunakan perangkat apapun, contohnya saat Anda mengolah data yang ada di dokumen fisik. Metode mekanis. Dalam metode ini, Anda menggunakan perangkat sederhana untuk mengolah data, contohnya seperti kalkulator. Dan untuk metode elektronik, ini adalah metode pengolahan data yang paling cepat dan akurat. Jadi kamu menggunakan perangkat dan software, contohnya seperti Microsoft Excel. Perkenalkan, nama saya Samuel Andi dari kelas 10 3J2. Saya di sini akan menjelaskan siklus pengolahan data yang dikembangkan yang wajib kamu ketahui. Daftar isinya: 1. Input, 2. Processing, 3. Output, 4. Distribution dan storage. 1. Input. Data yang dikumpulkan harus relevan dengan penelitian atau permasalahan yang dipecahkan. Tahap pertama dalam siklus pengolahan data adalah input, dikumpulkan, dimasukkan ke dalam komputer lewat alat input atau disebut input device. Input dapat berupa pengertian huruf atau angka, scanning, barcode atau gambar, scanning rapid, hasil foto, suara, video dan sebagainya. Input bisa dikatakan sebagai pintu masukan untuk seluruh data yang dibutuhkan penelitian dan melakukan proses selanjutnya. 2. Processing. Processing merupakan aktivitas pusat dari siklus pengolahan data, di mana data yang sudah diinput akan diolah menggunakan metode tertentu yang ditentukan oleh peneliti. Tentunya banyak metode yang dapat digunakan saat mengolah data, tergantung pada jenis data dan permasalahan yang akan dipecahkan. Tahapan processing bisa berupa proses perhitungan, perbandingan, pengklasifikasian, pengurutan, pengontrolan, atau pencarian dalam penyimpanan data. Bisa dikatakan tahap processing adalah tahap yang cukup memakan waktu karena data yang diolah sangat banyak. Data kadang tidak seragam karena berasal dari berbagai sumber, sehingga perlu dilakukan manipulasi data agar tipe data menjadi seragam dan lebih mudah untuk diproses. 3. Output. Output adalah tahap menghasilkan keluaran dan pengolahan data yang sudah dilakukan melalui perangkat keluaran, disebut output device. Hasil output dari pengolahan data ini adalah informasi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kumpulan data yang diolah dengan tepat dan memberikan informasi yang berguna. Informasi ini dapat menjadi insight bagi penggunanya dalam memajukan bisnis dan pelayanannya. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh dari output hasil dari pengolahan data harus diperhatikan dan dipahami dengan baik. 4. Distribution dan storage. Informasi yang telah diperoleh dari output hasil pengolahan data perlu didistribusikan ke pihak terkait yang membutuhkan informasi tersebut. Misalnya, seorang praktisi data disebut perusahaan bertanggung jawab mengolah data penjualan, maka hasil output dapat didistribusikan kepada bagian penjualan atau marketing sebagai evaluasi strategi bisnis ke depannya. Sedangkan storage adalah proses menyimpan hasil pengolahan data ke sebuah penyimpanan atau disebut storage. Dalam pengolahan, data dapat disimpan dan dijadikan bahan input kembali untuk pengolahan data selanjutnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.